Para santri dan santriwati kami siap yang kami muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran pendahulu sebelum kita memasuki pelajaran inti pada kelas kami siap, yaitu pelajaran-pelajaran seputar adab menuntut ilmu dan cara menuntut ilmu yang disarikan dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi karya guru kami yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kiat ataupun cara yang ketujuh di dalam menuntut ilmu, yaitu pada bab yang berjudul Al-Ma'qidus Sabi'. Kiat yang ketujuh, Al-Mubadaratu ila tahsilihi wa ightinami sinnis siba wasyabab. Bersegera belajar dan memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu. Langsung kita memasuki bahasan buku ini. Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, Qala Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Ma syabbahtu syababa illa bisyai'in kana fi kummi fasaqat. Aku tidak permisalkan masa muda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di tangan lalu kemudian terjatuh. Maksud dari permisalan ini, Imam Ahmad hendak menyampaikan pesan kepada kita bahwa masa muda itu sangat cepat berlalu. Seperti seorang yang memegang sesuatu dan dia tidak terasa ternyata apa yang dia pegang itu terjatuh. Nah, demikianlah masa muda. Ya. Jika kita sia-siakan masa muda ini, maka tidak terasa nanti. Waktu berjalan begitu cepat. Dan tiba-tiba kita sudah berada di usia senja. Maka bagi rekan sekalian yang di usia muda, bersegeralah memanfaatkan usia muda itu untuk menuntut ilmu, untuk kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih afdol menyibukkan anak muda daripada kebaikan atau ibadah yang bernama menuntut ilmu. Dan ini harus kita sadari para rekan sekalian, bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan sebaik-baik ibadah yang mengisi masa muda kita. Karena sering orang meyakini ketika melakukan sedekah, melakukan membantu anak yatim, ya, maka hadir dalam hatinya rasa ibadah. Tapi ketika dia sedang mencatat kajian, sedang berusaha mencari sinyal, mencari tempat yang sinyalnya tinggi, sinyalnya banyak, supaya tidak satu pun faedah terlewat di dalam majelis ilmu online yang dia hadiri, ya, atau dia berusaha bertanya kepada gurunya ketika dia ada yang nggak paham, atau bertanya kepada rekannya ketika ada yang tidak dia pahami, atau ada faedah yang terluput. Ya, segala proses menuntut ilmu itu adalah ibadah yang besar. Itu semua adalah masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjuang menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan dengan perjuangannya itu, ya, jalan menuju surga. Nah, jadi kita harus memanfaatkan usia muda ini secepatnya untuk menuntut ilmu, karena dia akan berlalu begitu cepat. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi. Ilmu yang diserap ketika masa muda itu lebih mudah masuk ke dalam jiwa. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan lebih kuat menempel. Ilmu yang kita pelajari ketika masa muda, nah itulah ilmu yang akan kita petik ketika masa tua nanti, ya. Dan ini kita rasakan, ya. Ketika kita masih muda, kita mudah mau menambah, mau mengupgrade diri kita dengan pengetahuan apapun, dengan skill apapun, ya, apa yang kita senangi, itu mudah untuk kita gapai.
Dan mudah juga pengetahuan, wawasan yang kita pelajari itu menjadi karakter kita. Ya, menjadi bagian dari hidup kita sampai kita tua. Berbeda jika sebuah ilmu itu kita pelajari di masa tua. Ya, maka tidak sebanyak, tidak serapnya, ada serap kita, pikiran, demikian juga jiwa kita untuk menyerap ilmu itu tidak sebanyak ketika kita masih muda. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi. Ilmu ketika dipelajari di masa muda, maka itu lebih mudah masuk ke dalam jiwa dan lebih kuat menempel di dalam ingatan. Ya. Qala Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, al-ilmu fi sighar, mempelajari ilmu ketika masih balita, bukan balita ya, ini masih kecil, itu seperti memahat di batu. Jadi memahat di batu itu memang susah, butuh perjuangan. Tapi kalau sudah terpahat, maka dia akan awet sampai kapanpun. Seperti prasasti-prasasti selalu dicatat dengan batu. Karena dia akan bertahan ribuan tahun. Nah, baik. Demikian juga permisalan seorang yang menuntut ilmu ketika dia masih kecil ataupun ketika dia masih muda. Dia akan kuat menempel di dalam jiwanya. Walaupun memang berat perjuangan untuk bisa mengisi masa muda itu dengan ilmu ataupun menuntut ilmu. Banyak godaannya di luar sana. Tapi kita bersyukur kepada Allah SWT, para santri kami siap dan santriwati yang kami banggakan semuanya. Meskipun di zaman ini banyak sekali halangan ataupun fitnah yang dapat memalingkan seorang penuntut ilmu dari majelis ilmu. Tapi kita bersyukur Allah mudahkan juga bagi kita jalan-jalan untuk menuntut ilmu. Seperti ya, menuntut ilmu melalui kelas-kelas online seperti ini, seperti kami siap ya. Di kelas yang lain ada seperti HSI Abdullah Roy ya. Atau juga ada kelas bisa ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Maka kita manfaatkan, kita syukuri yang seperti ini ya. Sehingga saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah yang sedikit majelis ilmu, sedikit kajian, berkahnya menuntut ilmu. Dan ketahuilah para santri kami siap bahwa menuntut ilmu yang sesungguhnya itu adalah menuntut ilmu yang terstruktur, menuntut ilmu yang bertahap. Seperti kita mencari ilmu dunia. Ya. Kita bisa memahami dengan baik sebuah ilmu dunia atau bisa menjadi ahli di dalam ilmu dunia karena kita untuk bertahap sehingga ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi arsitek ya. Nah, menuntut ilmu agama juga harus seperti itu. Ingin mendapatkan ilmu, benar-benar mendapatkan ilmu, bukan hanya sebatas mendapatkan wawasan di dalam kita ini belajar. Di kami siap ini kurikulumnya sudah diracik ya, sehingga tersusunlah kurikulum yang bertahap dan struktur secara rapi. Alhamdulillah, tinggal kita istiqomahkan saja dan memohon taufik kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Karena ini semua hanya sarana, para ustadz hanya bisa memberikan arahan, memberikan hidayatul irsyad. Yaitu hidayah berupa hanya nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan. Tapi untuk bisa menjadikan nasihat itu memiliki roh, nasihat itu bernilai ketika kita dengar. Kemudian nasihat itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi rasa takut kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah ya. Atau dalam ungkapan yang lebih simpel,
menjadi ilmu yang bermanfaat, itu adalah hanya Allah yang mampu. Maka setelah ini semua kita berdoa kepada Allah SWT agar proses menuntut ilmu kita ini diberkahi dan kita mendapatkan hidayatut taufik, ya, mendapatkan taufik dari Allah SWT. Baik, kemudian Syekh Husaini melanjutkan, faquwwatu baqa'il ilmi fi sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajar. Kekuatan menetapnya ilmu yang dicari ketika masa kecil ataupun masa muda itu seperti kuatnya tulisan yang ditulis di atas batu. Faman ightanama syababahu nala irbahu wa hamida 'inda masyibihi surrahu. Maka siapa yang memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kesuksesan. Di masa tuanya dia juga akan mendapatkan pujian ataupun kedudukan yang tinggi. Kemudian beliau menukil sebuah syair, ightanim sinnish shibabi ya fata. Ightanim sinnish shababi ya fata indal mashibu yahmadul qaumus surra. Manfaatkanlah usia muda kalian, wahai anak-anak muda, sehingga di masa tua kalian mendapatkan kedudukan yang mulia. Wala yutawahham. Sebentar. Wala yutawahhamu mimma sabaq annal kabira la yata'allam. Jangan disalahpahami penjelasan belasan tadi, kata Syekh, bahwa orang yang sudah tua berarti dia nggak usah belajar. Jangan sampai salah paham seperti itu. Ya, bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah juga yang belajar ketika sudah tua. Saya yakin para santri dan santriwati kami siap di sini tidak semuanya anak-anak muda. Ada yang sudah tua, ada yang menjelang tua, ya kan? Atau mungkin ada yang sudah di puncak usia muda. Manusia itu berada di puncak usia muda ketika dia berada di usia 40 tahun. Berada di awal usia muda ketika dia berada di usia 15 tahun, awal memasuki balik, ya. Makanya para nabi diutus itu ketika di puncak usia muda, ya. Banyak para nabi itu diutus di puncak usia muda. Baik. Jadi bagi kita yang sudah berada di usia senja, maka jangan berputus asa. Karena ternyata banyak juga para ulama yang mereka menuntut ilmu, memulai belajar di usia-usia mereka sudah tua. Dengan disertai niat yang ikhlas. Sehingga Allah pun tahu bahwasanya hatinya itu ikhlas, maka Allah bukakan baginya pintu-pintu. Ya. Dia jujur kepada Allah dalam menuntut ilmu, maka Allah pun bukakan untuknya jalan-jalan, bukakan untuknya perbendaharaan ilmu. Sehingga meskipun dia baru memulai belajar di usia tua, dalam waktu yang singkat, dia bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Mungkin baru bisa didapatkan oleh anak-anak muda dalam waktu puluhan tahun. Nah, inilah keberkahan di sini. Ya, disinilah keberkahan taufik Allah itu bermain di situ. Jadi karena ilmu ini kita dapatkan bukan hanya sebatas karena perjuangan kita, ikhtiar kita, ataupun kekuatan pikiran kita, kecerdasan kita, bukan itu ilmu itu kita dapatkan. Itu hanya sebagai sarana kecil saja. Ya. Tapi yang paling besar mempengaruhi kita di dalam mendapatkan ilmu itu adalah taufik dari Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan padanya agama. Nabi, kita perhatikan di dalam sabda yang mulia ini, beliau mengungkapkan dengan istilah yufaqih. Faqih itu artinya adalah Allah fahamkan dia. Jadi yang memahamkan itu Allah.
Kalau pakai ungkapan man yuridillahu bi khairin yafqahu fid din atau faqihun fid din. Ya, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan maka dia akan memahami agama ini. Dan itu kalau unsur ada ikhtiar kita di situ yang menjadikan kita memahami. Artinya ada kekuatan kecerdasan kita dan lain sebagainya yang membuat kita paham. Tapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi katakan yufaqih. Allah yang akan memahamkan. Yufaqih. Allah akan memahamkan dia fiddin agama. Nah, makanya dalam proses menuntut ilmu ini jangan pernah kita ini pelit untuk mengemis kepada Allah di dalam sujud-sujud kita, di dalam waktu-waktu mustajab. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai seorang penuntut ilmu di saat-saat mustajab doa, dia absen dari doa-doa yang seperti itu. Doa-doa yang berkaitan dengan ilmu. Nah, kalau kita semangat, begitu semangat ketika mendapatkan masalah dunia atau ingin menggapai sebuah cita-cita dunia lalu buntu. Kita begitu semangat tahajud kemudian berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dibukakan jalan. Maka harusnya kita harus lebih semangat daripada itu karena ilmu ini lebih berharga dari semuanya. 6. Jadi kita kembali kepada tema ya. Meskipun kita baru memulai belajar di usia tua, maka jangan berkecil hati. Banyak para sahabat Nabi SAW ta'allamu kibaran. Mulai belajar ketika sudah tua. Zakarahul Bukhari fi kitabil ilm. Disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab sahihnya, yaitu pada Kitabul Ilmi. Ya, pada kitab Al-Ilm. Wa inna ma ya'suru ta'allum fil kibar. Nah, hanya saja belajar sudah tua nanti, usia 70, usia 60 ya kan. Itu ya'suru ta'allum fil kibar. Ya, itu akan semakin susah belajar. Akan semakin semakin sulit dalam belajar. Kama yunabbahu kama bayyanahul Mawardi fi adabid dunya waddin. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam Adabud Dunya Waddin, likasratis syawaghil. Ya, karena terlalu banyak, karena banyaknya aktivitas dan tanggung jawab. Ghalabatul qawati, dan penghalang-penghalang. Ya. Watakathurul ala'iq, banyaknya relasi, banyaknya ikatan-ikatan. Faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal. Kalau yang mulai belajar di usia tua, ini kuncinya kalau mau sukses. Faman qadara ala daf'iha an nafsihi adrakal ilm. Siapa yang mampu mengatur itu semuanya agar dia bisa tetap belajar, ya, mengkondisikan itu semuanya agar dia tetap belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu. Nah, itulah kuncinya ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Itu apa tadi? Al-Maqidus Sabi. Nah, lanjutkan Al-Maqidus Sabi. Al-Mubadaratu ila tahsin, ini sudah. Al-Maqidus Samin ya sekarang. Kiat yang ke-8. Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajlah. Ya. Bertahap di dalam belajar dan tidak tergesa-gesa. Bertahap di dalam belajar dan tidak tergesa-gesa. Bentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Inna tahsilal ilm la yakunu jumlatan wahidah. Mendapatkan ilmu itu tidak secara instan. Kalau ada ilmu bisa didapat secara instan, maka itu bukan ilmu. Ya. Ilmu itu didapatkan secara bertahap. Kenapa idil qalbu yad'ufu an dzalik? Karena hati kita ini lemah untuk bisa mendapatkan ilmu itu sekaligus. Ataupun ilmu itu secara instan. Wa inna lil ilmi fihi thiqalun ka thiqalil hajri fi yadi hamilihi. Ilmu itu berat. Ilmu itu memiliki sifat berat sebagaimana beratnya batu ketika dibawa oleh tangan. Kalau di dalam tubuh kita ini yang memikul ilmu atau yang membawa ilmu itu adalah hati. Kalau batu yang dibawa, kalau kita membawa batu, tangan yang membawa ya. Jadi kalau ilmu yang membawa itu adalah hati. Ya, sebagaimana diterangkan pada Al-Maqtidul Awal pada kiat yang pertama ya sama Ustaz Reza mungkin, yaitu bahwa hati itu adalah wi'aul ilmi. Hati itu adalah tempatnya ilmu. Nah, hati kita yang nggak kuat kalau kita langsung ilmu itu ingin kita dapatkan seketika itu juga. Qala ta'ala, dalilnya adalah inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar. Jika demikian sifat Al-Qur'an yang Allah sifati mudah sebagaimana dalam firman-Nya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Famadzannu bi ghairihi minal ulum. Maka bagaimana dengan ilmu-ilmu selain Al-Qur'an? Ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu akidah dan yang lain. Kalau Al-Qur'an saja yang sudah Allah katakan mudah, yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk diingat. Ya, itu pun Allah sifati qaulan tsaqila. Ucapan yang berat, ilmu yang berat. Bagaimana ilmu yang lain yang tidak secara tegas Allah katakan yassarna, ya, kami mudahkan. Jadi ilmu ini berat gitu. Kita harus pahami sejak awal bahwasanya menuntut ilmu ini berat. Ya. Supaya kita siap-siap. Berarti butuh fight yang berat juga ini. Ini berarti butuh perjuangan, pengorbanan yang berat juga. Ya. Bahkan kata para ulama, al-ilmu in tu'ti kullak yu'tika ba'dah. Ilmu itu, andaikan kamu memberikan seluruh hidupmu, ya waktumu, pikiranmu, tenagamu, hartamu, semuanya itu untuk ilmu agama ini. Maka ilmu hanya memberikan sebagian untuk. Ya. Itu kalau kita berikan semuanya. Itu hanya memberikan sedikit. Memberikan sebagian. Karena ilmu ini berat sekali. Ya, kita juga harus tahu kekuatan hati kita. Ya, jadi kalau ada ilmu itu bisa diambil secara instan, maka ketahuilah bahwasanya itu hanya asap. Itu bukan ilmu. Ya, itu hanya wawasan yang ya seperti hanya wawasan saja. Nah, waqad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan. Kemudian beliau menerangkan dalil bahwa menuntut ilmu itu harus bertahap. Runtut ya. Dari yang rendah, yang dasar-dasar dulu. Kalau kita bisa sabar menuntut ilmu yang dasar-dasar, maka Allah akan naikkan kita kepada yang berikutnya. Dari yang dasar, menengah, kelanjutan, dan seterusnya. Seperti itu. Dalil bahwa menuntut ilmu itu bertahap adalah Al-Quran yang pertama. Al-Quran itu diturunkan munajjaman mufarraqat, secara bertahap. Nah, ini ada filosofi di sini. Bahwa menuntut ilmu agama ini harus bertahap. Kitab suci kita diturunkan secara bertahap. Tidak diturunkan sebagaimana kitab Taurah ya. Langsung sempurna ya, satu kitab. Tidak.
Al-Quran, kitab kita diturunkan secara bertahap. Bi'tibaril hawadithi wan nawazil. Melihat, ya, menyesuaikan kejadian-kejadian yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Orang-orang kafir berkata, andaikan Al-Quran ini diturunkan sekaligus. Ya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, demikianlah agar hati kalian menjadi kuat. Oleh karena itu kami bacakan sedikit demi sedikit secara tartil. Nah, wahadhil ayat ini adalah hujjah. Ayat ini adalah dalil fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Untuk bertahap, tidak tergesa-gesa di dalam belajar. Ya, fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Untuk tidak tergesa-gesa dalam belajar. Wa tadarruju fihi, serta bertahap, wa tarkul ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa dalam belajar. Ya, pengennya Ustaz langsung aja membahas usul fikih Ustaz. Nah, pengen langsung ke semester 2 aja Ustaz. Nggak usah bahas inilah, adab ini terlalu sedikit gitu. Ini terlalu singkat. Langsung aja Ustaz. Nah, nggak bisa. Kalau kita sebelum belajar apapun gitu, kita harus tahu cara belajarnya gimana, gitu. Etika-etikanya bagaimana. Baru kita bisa mendapatkan apa yang kita cari. Jadi kalau nggak kita pelajari dulu yang seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Jadi menuntut ilmu bertahap, nggak tergesa-gesa. Nah, disebutkan dalam Al-Furqan di atas tuh, bahwasanya tergesa-gesa itu sifatnya orang kafir. Orang kafir jahiliyah di masa Nabi SAW, pengennya Al-Quran itu nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah, diturunkan 30 juz langsung. Tapi orang-orang beriman, Rasulullah SAW bersabar mendapatkan Al-Quran ayat per ayat. Jadi tergesa-gesa itu sifatnya orang-orang musyrikin. Adapun bersabar, mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit, bersabar, berjuang, sampai menjadi gunung-gunung ilmu. Ya, itu adalah sifatnya Rasulullah dan para sahabat, sifatnya orang-orang beriman. Baik. Wajibnya tidak tergesa-gesa dan bertahap di dalam menuntut ilmu. Kama dzakarahul Khatibul Baghdadi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Faqihul wal Mutafaqqih oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, dan di dalam Jami'ut Tafsir oleh Raghib Al-Asfahani. Wa min sya'ri Ibnu Nuhas, kemudian beliau menyebutkan syair dari Ibnu Nuhas Al-Halabi rahimahullah. Al-yawmu syai'un wa ghadan mithluhu, hari ini adalah sesuatu, sebagaimana besok juga adalah sesuatu. Maksudnya adalah hari ini adalah kehidupan bagi kita, sebagaimana besok juga kehidupan bagi kita. Man nukhabul ilma allati tultaqatu yuhassilul mar'u biha hikmatan. Siapa yang mengambil ilmu ini sedikit demi sedikit, maka dia akan mendapatkan hikmah. Ya. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Ketahuilah bahwasanya as-sail, aliran air itu hanyalah kumpulan dari tetesan-tetesan air. Allah menurunkan hujan satu tetes, tidak langsung satu ember. Kemudian menjadilah sungai Nil yang luas. Ya, menjadilah sungai Serayu yang luas, ada sungai Musi yang luas. Itu mulai dari tetesan-tetesan air. Nah, ilmu juga seperti itu. Sedikit demi sedikit kita belajar semampu kita. Nanti yang penting kita bisa konsisten. Muqtada luzumi ta'anni at-tadarruj. Aplikasi dari prinsip tidak tergesa dan juga bertahap di dalam belajar itu adalah al-bada'atu bil mutunil qisar. Memulai belajar dengan melalui matan-matan yang singkat. Al-musannafati fi fununil ilmi, yang ditulis di berbagai cabang ilmu agama.
Ya, hifdhan wastishrahan. Dengan menghafalnya, kemudian dengan mempelajari syarahnya kepada guru. Nah, itu yang dimaksud, itu cara bertahap dan tidak tergesa. Belajar agama mulai dari mutun-mutun yang singkat. Mutun itu adalah kitab-kitab kecil, baik yang isinya berupa nasr itu seperti ini contohnya nih ya. Ya, tulisan-tulisan seperti ini. Artinya nasr itu bukan syair ya. Kemudian urean ya namanya ya, urean. Atau yang berbentuk nazam. Nazam itu syair. Nah, contohnya misalnya dalam kitab nahwu, dalam nahwu para ulama menyarankan memulai dengan jurumiyah. Nah, alhamdulillah jurumiyah ini sudah disederhanakan oleh Ustadz Aceng Zakaria menjadi muyassar sehingga lebih mudah dipelajari. Gitu. Kalau dalam ilmu akidah dimulai dari yang dasar, misalnya matan usul ats-tsalatsa atau qawaid dan qawaidul arba, nawaqidul Islam, baru kemudian setelah itu naik kitab tauhid, naik dan seterusnya. Seperti itu. Dalam hadis misalnya, mulai dari yang singkat dulu, hadis-hadis yang singkat-singkat dan inti-inti ilmu agama, yaitu Arba'in Nawawi. Kalau sudah nanti naik lagi mempelajari Umdatul Ahkam. Kalau udah Bulughul Maram, kalau udah Sahihul Bukhari dan sebagainya. Ya, seperti itu belajar itu. 6. Wal mailu an mutala'atil mutawwalat. Jangan ataupun wal mailu itu wal mail berpaling dari mempelajari kitab-kitab yang panjang ataupun yang tebal. Allati la yartafi'u talibu ba'du ilaiha. Yang dengan mempelajarinya keilmuan talib sama sekali tidak akan upgrade atau tidak akan bertambah. Nah, ini maksudnya untuk para penuntut ilmu pemula. Ya, jangan baru saja taubat, kemudian langsung belajar Fathul Bari. Nah, atau belum pernah belajar bahasa Arab, ngoyo belajar misalnya Ibnu Katsir. Nah, ini tidak bisa. Gitu. Yang terjadi apa nanti? Terjadi nanti bukunya kemudian ditutup, hanya jadi pajangan. Ya, kemudian jiwanya yang belum siap menerima ilmu-ilmu yang besar tadi, ya jiwanya dicekoki, dipaksa, akhirnya apa? Jiwa itu seperti kita, seperti fisik kita, akhirnya muntah. Nah, kita kalau makan sesuatu kemudian muntah, maka kedepannya kita trauma makan itu. Ilmu jiwa kita juga seperti itu. Akhirnya jiwa kita jadi trauma untuk mencari ilmu. Akhirnya kita tinggalkan ilmu. Naudzubillah. Itulah bahayanya kalau kita belajar tidak bertahap. Waman ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni ala dinihi. Siapa yang memaksa dirinya untuk mempelajari kitab-kitab yang tebal, dia telah menzalimi agama. Wa tajawazul i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tabi'ihi. Tidak ideal, ya, tidak moderat di dalam ya, itu. Tolong yang bocor suaranya ditutup dulu. Ideal di dalam belajar, tidak moderat di dalam belajar, itu bisa menyebabkan kita menyia-nyiakan ilmu. Wamin bada'il hikam, di antara hikmah yang bagus, yang indah dalam perkara ini adalah perkataan Abdul Karim Ar-Rifai, salah satu ulama di Damaskus, Syam, fil qarnil madi, pada abad kemarin. Beliau pernah mengatakan ta'amul kibari sammus sighari. Makanan anak dewasa, orang dewasa itu bisa menjadi racun untuk anak kecil. Jadi demikian juga ilmu yang untuk orang-orang dewasa di dalam ilmu menjadi nutrisi, tapi kalau dipaksakan untuk orang-orang yang baru belajar, itu bisa menjadi racun, dan racun itu membunuh. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir sekarang, pembahasan terakhir hari ini, yaitu kiat yang ke-9. As-sabru fil ilmi tahammulan wa ada. Bersabar dalam ilmu. Bersabar bersama ilmu ketika belajar ataupun mengajarkannya. Idh kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis sabr. Segala hal yang mulia itu tidak mungkin digapai kecuali dengan kesabaran.
Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha 'alaih. Perkara yang paling agung yang apa? Yang bisa mendorong seorang untuk mendapatkan yang cita-cita yang tinggi adalah tasbiruha 'alaih, menyabarkan jiwa ini dalam perjuangan menggapai apa yang dia inginkan itu. Ya, walihada kana sabru wal musabaratu ma'murah. Oleh karena itu sabar dan musabarah kedua-duanya diperintahkan. Litahsili aslil imani taratan, untuk menggapai pokok iman, terkadang untuk menggapai pokok iman, walitahsili kamalihi taratan ukhra. Atau terkadang juga diperintahkan ketika menggapai penyempurna iman. Ya, musabarah itu adalah istiqomah, sabar. Sabar itu al-habsu. Sabar itu menahan jiwa kita, menahan diri kita dari hal-hal yang kontra dengan syariat. Ya, mulai dari lisan, hati, perbuatan, ya. Supaya tetap di atas jalur, itu sabar. Nah, kemudian ada musabarah. Musabarah itu adalah mengingatkan jiwa kita ini supaya istiqomah sabarnya itu. Nah, jadi dalam sabar itu yang diperintahkan bukan hanya sabar, tapi as-sabru wal musabarah. Sabar dan juga al-musabarah, istiqomah sabarnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya. Orang-orang beriman, bersabarlah dan sabiru, istiqomahlah kalian dalam sabar. Ya. Karena untuk bisa istiqomah dalam sabar ini berat. Ya. Makanya dikhususkan perintah untuk istiqomah dalam sabar. Dan bukti bahwasanya sabar dan juga musabarah itu adalah ibadah yang besar atau kunci kesuksesan adalah Allah perintahkan sabar dan musabarah ini untuk menggapai hal yang sangat berharga dalam hidup. Yaitu apa? Aslul iman. Itu aslul iman. Pokok iman. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Isbiru wasabiru, sabarlah dan musabarahlah kalian. Dan juga ketika kita diperintahkan untuk menggapai, ya, kita juga diperintahkan untuk bersabar dan musabarah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu ketika kalian sedang bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka di pagi dan sore hari, yang mana mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kamalul iman. Kita diperintahkan untuk bersabar ketika menggapai kamalul iman, yaitu kesempurnaan iman. Nah, qala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan wahya majalisil fiqh. Ya, yang perintah sabar yang ada di dalam Al-Kahfi 28, kita diperintahkan bersabar ketika bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu maksudnya adalah ketika kita sedang berada di majelis ilmu, kita bertemu dengan orang sesama penuntut ilmu. Pasti manusia tidak sempurna, ya kan? Ada kadang-kadang yang suaranya bocor sedikit mengganggu, ya. Tidak mengapa, tidak sengaja, ya. Sabar, ya kan? Ada yang mungkin kecapean, kelelahan, ya, kalau ini yang offline. Kemudian dia tertidur, akhirnya kita terganggu, ya. Ya, banyak lika-liku di dalam majelis ilmu itu, dalam majelis kajian itu. Kekurangan dari saudara-saudara kita, maka kita bersabar. Walan yuhassilu walan yuhassilu ahadul ilmu illa bis sabri. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan sabar. Jadi kalau sudah mau masuk ilmu, masuk ke ranah ilmu, kita mau masuk ke dalam dunia ilmu, maka itu dunia yang keluar dari zona nyaman. Ya, kuncinya kalau kita mau sukses dalam belajar dalam ilmu, gimana? As-sabru, belajar sabar. Sekadar apa kesabaran kita, maka sekadar itu pula martabat ilmu yang kita raih. Nah,
Kalau sabar kita pas-pasan, ya sudah, ilmu yang kita dapatkan juga pas-pasan. Nah, jadi dunia ilmu itu dunia yang keluar dari zona nyaman. Kita harus sadari itu. Walaupun sekarang sudah Allah mudahkan ya kita bisa ngaji online kayak gini. Kan berarti kalau kita ngaji online seperti ini, kemudian kita ya bisa pokoknya seenaknya kita gitu. Tidak. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya kita harus serius. Begitu jam kami siap, siapkan pena, ya buku yang sudah dikirimkan panitia disiapkan, siap catat baik-baik apa yang disampaikan Ustadz. Ya. Kosakata yang nggak tahu terjemahannya ditulis. Nah, kemudian kalau ada faedah yang menarik, kasih stabilo gitu. Nanti malam dipelajari lagi, dibaca ulang. Kalau belum paham, coba dimeniti, ditandain. Oh, di menit sekian ini saya belum paham. Nanti kalau pas kosong tak tanya. Nanti tak dengarkan ulang lah gitu. Atau kalau qadarullah di waktu yang bertepatan ada kegiatan mendesak yang dia tidak bisa dia tinggalkan, maka dia dengarkan ulang rekamannya seperti dia hadir di kajian. Serius dengan pakaian yang itulah menuntut ilmu itu seperti itu. Penuntut ilmu itu harus siap keluar dari zona nyaman. Makanya para ulama mengatakan, nih Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan raga yang santai, raga yang nyaman. Kita harus capek untuk ilmu. Kan berarti itu kesedihan ya, kerugian, tidak. Karena nyatanya semua orang itu capek di dunia ini. Ketika Allah capekkan mata kita, capekkan fisik kita, ya, capekkan pikiran kita untuk ilmu, maka itu keberkahan hidup. Karena bukan berarti kalau kita nggak capek untuk ilmu, terus kita itu nggak capek sama sekali, tidak. Kalau kita tidak dicapekkan oleh kebaikan, maka kita akan dicapekkan oleh keburukan. Ya, jadi bersyukurlah ketika kita ini sudah sadar, ilmu ini harus saya perjuangkan. Saya nggak mau seperti ini terus. Saya harus tahu, saya paham agama ini. Sudah sekian tahun saya hidup di dunia ini, saya harus paham agama ini. Harus perjuangkan, harus capek ya itu. Ya. Kita harus syukuri ketika sudah hadir kesadaran tersebut. Ya. Karena kalau kita nggak capek untuk kebaikan, setan akan bermain, akan mencapekkan kita untuk keburukan. Wasabru yukhraju min ma'ratil jahl. Maka dengan kesabaran itu akan mengeluarkan seorang dari karat dari karat kebodohan. Wa bihi tudraku ladzatul ilm. Dengannya dapat digapai kelezatan ilmu. Wasabrul ilmi naw'an. Sabar dalam menuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Sabar ketika belajar. Ya. Seperti fal hifdzu yahtaju ila sabrin. Menghafalkan ilmu itu butuh sabar. Ya. Yang mau menghafalkan nanti ada matan-matan ringkas, ya, walaupun tidak diwajibkan kalau di kami siap, tapi kalau dianjurkan iya. Yang mau menghafalkan silakan dihafalkan. Ya. Atau dia ketika ada poin-poin, ada pengertian-pengertian yang harus dihafalkan, ya, maka dia hafalkan seperti itu. Itu butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Memahami juga butuh sabar. Apalagi kita mulai ya dikenalkan dunia baru dalam belajar, mungkin bagi sebagian peserta ya, yaitu belajar menggunakan kitab seperti ini. Huruf-hurufnya huruf-huruf asing, huruf-huruf bahasa Arab. Maka sabar memahami. Tapi memang beda ikhwah keberkahannya. Ilmu yang kita dapatkan dari kitab-kitab seperti ini dengan ilmu yang kita dengarkan langsung kita terima jadi gitu di Instagram ataupun di video-video YouTube ya. Dengan kita belajar ilmu dari sumbernya dari kitab-kitab ulama seperti itu beda. Begitu kita membaca, mendengarkan penjelasan Ustadz, terus kita paham, wah itu kesannya beda sekali. Daripada kita langsung dengerin terjemahan
ada kelezatan tersendiri. Nah, ini namanya memahami butuh sabar. Apalagi kita mulai belajar melalui kitab-kitab ulama seperti ini. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabri. Nah, baik yang mengajar ataupun yang diajar. Yang mengajar harus cari sinyal yang kuat dulu nih. Seperti saya nih, saya sekarang ini tinggal di Jogja paling selatan nih, jauh dari sinyal. Kalau saya ngisi dari rumah, ini nggak ada sinyalnya nih, kan putus-putus. Saya harus cari tempat dulu. Ya, harus cari ruangan di pesantren yang bisa untuk saya isi supaya lancar. Demikian juga para santri, mungkin ada yang harus ke kota dulu, ya. Mungkin bahkan ada yang barangkali naik pohon dulu untuk dapat sinyal, ya. Nah, itu adalah menghadiri majelis ilmu. Kalau majelis ilmu offline kita dengan ngegas pakai motor atau jalan kaki. Tapi kalau majelis ilmu offline gini, ibadah menghadiri majelis ilmunya dengan apa? Dengan cari sinyal gitu salah satunya ya. Bahkan paling pokok ya cari sinyal yang kuat supaya bisa mudah masuk gitu. Nah, dan majelis ilmu online seperti ini hukumnya sama seperti majelis ilmu offline. Ya, sama-sama berlaku keutamaan, pahala, dan juga adab-adab ketika majelis ilmu secara offline. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Dan pernah saya bahas di Muslim Orid dan juga di humairo.com ya kalau nggak salah. Kemudian kemudian wari'ayatu haqqis syekh. Memperhatikan hak guru juga butuh sabar. Kemudian yang kedua, sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahli. Bersabar dalam mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu kepada ahlinya. Jadi sabar di dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabri. Duduk mengajar itu butuh sabar. Apalagi duduknya depan HP seperti ini. Seperti ngomong depan HP ya. Saya nggak kelihatan nih wajah-wajahnya belum kelihatan. Ya, ini butuh sabar seperti itu, harus sabar. Atau ketika mengisi kajian ada jamaah yang tidur ya, atau jamaah yang ngobrol sendiri ya, butuh sabar seperti itu. Makanya di antara ulama itu ada yang menyimpulkan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, kemudian iman, ihsan ya, dia bertanya akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Setelah dijawab sama Nabi SAW, malaikat Jibril mengatakan, sodakta. Kamu benar Muhammad. Maka para sahabat heran, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Kami heran dia bertanya, dia yang benerin. Seakan-akan dia lebih tahu. Nah, ini kata para ulama, ini pelajaran untuk para guru. Bahwasanya dalam menyampaikan ilmu, di dalam berdakwah, dia pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari muridnya. Gitu. Jadi malaikat Jibril di sini bukan untuk menyengaja tidak beradab di depan Rasulullah. Malaikat Jibril ketika itu memanggil Rasulullah bukan ya Rasulullah tapi ya Muhammad ya dengan namanya langsung. Kemudian langsung juga membenarkan jawaban ini kalau di dunia kajian yang nyata seperti ini tidak beradab gitu. Nah, malaikat Jibril di sini ingin memberikan mengajarkan hikmah kepada kita bahwa seorang guru juga harus bersabar bahwa kadang diri murid ada sifat-sifat ataupun kekurangan-kekurangan, maka kita harus bersabar. Nah, mana tadi ya? Kemudian wa ifhamuhum yahtaju ila sabri. Memahamkan para santri ya, memahamkan para murid juga butuh sabar. Nanti kalau belum paham diulangi ya kan harus sabar. Wahtimalu zallatahum yahtaju ila sabrin. Menyikapi kekurangan-kekurangan mereka juga perlu sabar. Wa fawqa hadaini an-naw'aini min sabril ilmi, kesabaran yang lebih tinggi daripada dua macam sabar tadi, ya, yaitu sabar ketika belajar dan sabar ketika mengajar adalah as-sabru 'ala sabri fihima, adalah sabar untuk tetap sabar di dalam keduanya. Itu ya kesabaran yang paling tinggi ya. Kesabaran yang puncak kesabaran ya dari dua macam sabar tadi, yaitu sabar untuk sabar. Ya.
Jadi sabar juga perlu sabar. Seperti ikhlas kita juga perlu diikhlaskan. Makanya kata para ulama, siapa yang mengakui dirinya sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu diikhlaskan. Perlu diikhlaskan lagi. Siapa yang mengakui dirinya sudah sabar, oh berarti sabar itu disabarkan. Nah, ini yang paling penting. Bersabar untuk terus bersabar. Ya. Wasabatu alaihima, dan konsisten. Istiqomah bersama ilmu. Kita itu bersama ilmu bukan hanya bersama kami siap. Ya, hanya sekian semester, sangat singkat. Hanya akhir pekan. Tapi kita bersama ilmu ini sepanjang waktu, sepanjang hayat. Sampai kita pensiun, sampai kita meninggal dunia, itu bersama ilmu terus. Baik belajar ataupun mengajar. Ya. Likulli ila sya'wil ula wa thabatu, walakin azizun fir rihali thabatu. Likulli ila sya'wil ula wa thabatu. Semua yang menginginkan ketinggian, yaitu cita-cita yang tinggi, martabat yang tinggi, ya, wa thabatu, maka dia harus konsisten dalam menggapainya. Walakin azizun fir rijali thabatu. Laki-laki yang mulia itu adalah laki-laki yang konsisten, yang istiqomah di dalam kebaikan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, mau kami serahkan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz. Jazakumullah kepada Ustaz Ahmad Ansori yang telah menyampaikan ilmunya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk sesi tanya jawab ada 2 pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaannya kami kirim ke nomor WA ya Ustaz. Oh, ya. Pertanyaan yang pertama, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Mohon kiat-kiat agar kami yang sudah disibukkan dengan keluarga, pekerjaan, tetap bersabar dan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Yang pertama kiatnya adalah mengkondisikan suasana belajar. Ya. Kita siapkan tempat, siapkan apa namanya ya. Kalau punya ruangan khusus bisa disiapkan. Kalau anaknya bisa dititipkan simbahnya dulu atau bisa dikondisikan dulu. Maka itu yang dilakukan. Ya, pokoknya segala yang bisa menyibukkan kita ketika belajar itu dikondisikan. Ya misalnya menyiapkan sarapan atau apa-apa kita siapkan sejak malam hari sudah kita siapkan. Sehingga kita pagi hari tinggal masaknya ataupun tinggal tinggal manaskannya gitu. Nah itu bagian perjuangan untuk ilmu. Ya. Mungkin biasanya sekedar menyiapkan makanan ataupun mengkondisikan anak-anak, mengkondisikan rumah agar kondusif untuk belajar. Biasanya mungkin hanya bernilai aktivitas mubah saja. Tapi setelah ikut kami siap, itu kalau kita niatkan supaya besok kami siap, saya bisa maksimal belajar ya. Toh juga cuman akhir pekan, toh juga cuman 1 hari, cuman 1,5 jam ya. Berarti besok saya harus maksimal nih. Itu semua itu menjadi bernilai ibadah semuanya. Ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya yang kedua. Bismillah, semoga penulis, Ustadz dan keluarga, tim kami siap dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz kiat agar kami bisa bersabar ketika menemui pelajaran yang dirasa sulit untuk kami pahami. Jazakumullah khair, jazakallah khair. Baik. Ketika bertemu dengan pelajaran yang sulit, maka yang pertama bisa dengan menyimak ulang rekamannya. Alhamdulillah setiap pelajaran kami siap itu rekamannya diupload di YouTube kami siap. Insya Allah akan dikabarkan oleh panitia. Nah, disimak ulang di situ. Untuk memudahkan kita ketika menyimak ulang, maka ditandain menit keberapa gitu. Menit keberapa. Nah ini kiat ini pernah saya praktekkan dulu ketika di Madinah.
Saya dulu ketika di Madinah itu banyak hadir di majelisnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ketika beliau kajian, maka HP itu saya aktifkan untuk saya rekam. Lalu ketika beliau menjelaskan penjelasan yang rumit, ini butuh diulang-ulang, saya tulis di kitab menit ke 6 menit ke 6 detik ke 45 sampai menit ke 7 detik 50. Nah, nanti pas pulang ba'dal isya, saya pulang ke asrama, ya, Ana dengerin lagi. Kalau enggak sambil di bis pulang ke kampus pakai headset saya dengerin lagi, dengerin ulang terus gitu. Nah, akhirnya bisa paham. Nah, ini bisa dipraktekkan. Ya, kemudian yang kedua bisa bertanya kepada penuntut ilmu yang lebih senior di situ, ya, yang lebih lebih senior dalam kajian, bisa ditanya. Atau kalau ada santri kami siap yang satu daerah, bisa kejanjian ketemuan, ya, murojaah, belajar bareng gitu. Atau bisa bertanya kepada ustadz yang terdekat di situ. Nah, itu. Nah, ini kiat-kiat kalau kita menemui pelajaran yang sulit untuk dipahami. Dan jangan lupa juga untuk banyak beristighfar kepada Allah SWT. Karena di antara penghalang kita untuk memahami ilmu adalah dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga nih, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bentuk kesabaran dari kami sebagai santri bila mana ada Ustadz yang menjawab pertanyaan kami dengan seolah-olah merendahkan santri karena pertanyaannya tidak berbobot. Nah, inilah namanya belajar ya. Jadi gurunya juga sabar ketika mendapatkan santrinya ada kekurangan-kekurangan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Husaini tadi ya. Guru harus bersabar juga, sebagaimana ini faedah yang kita tangkap dari hadis Jibril tuh. Dan santri juga harus bersabar ya, ketika mendapatkan kekurangan-kekurangan, hal-hal yang dia tidak nyaman dari gurunya. Gitu. Ya, jangan sampai karena tidak kesabaran kita kepada kekurangan guru menyebabkan kita terhalangi dari keberkahan ilmunya. Menjadikan kita terhalangi dari mendapatkan ilmu dari guru kita. Jadi sabar. Karena guru juga manusia. Ini kalau dalam perkara yang ditanyakan ini, bila di dalam pertanyaan kami ada hal yang perlu diluruskan atau tidak berbobot, gitu. Nah, ini wajar. Kita sebagai penuntut ilmu pemula, ya, mungkin guru kita ingin mengajarkan kepada kita tentang adab bertanya, gitu. Tidak masalah, gitu. Kalau cuman seperti ini, ya mudah sekali bagi kita untuk menata hati, untuk husnuzon, untuk bersabar. Ya. Oh, berarti alhamdulillah saya dapat pelajaran, alhamdulillah saya dapat adab menuntut adab dalam bertanya, gitu. Nah, ilmu yang kita dapatkan secara langsung dari pengalaman kita seperti itu ya, bukan sebatas teori, biasanya itu begitu mengena asalkan kita bisa sikapi dengan posisi sikap husnuzon ya, itu menjadi berkah, menjadi bermanfaat ya. Dan itu wajar ya kalau guru mengingatkan seperti itu. Nah, pernah terjadi juga ketika kami sedang belajar di Madinah ya, sampai terngiang-ngiang terus sampai sekarang ya. Tapi bukan saya yang bertanya, ada teman saya bertanya ya, tanya kepada guru kami yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang bahasa penduduk surga. Ya, Syekh, orang nanti penduduk surga itu bicaranya pakai bahasa apa? Gitu. Maka Syekh tidak langsung menjawab. Beliau meluruskan dulu bahwa kalau bertanya itu bertanyalah ya pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab bisa menghasilkan amalan, bisa meningkatkan ibadah kita. Ya, jadi kalau pertanyaan yang tidak menambah amalan dan ibadah kita nggak usah ditanyakan. Misalnya kalau kita tahu bahasa penduduk surga itu, misalnya ya ini ya, bahasa Arab, ya, apakah akan menambah amalan kita? Akan menambah sholat kita, menambah sedekah kita kan enggak gitu. Ya, jadi pertanyaan seperti itu tidak perlu. Ya. Kemudian apakah bahasa penduduk surga itu bahasa Arab? Maka ini pendapat yang mengatakan itu bahasa Arab itu pendapat yang lemah karena riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Baik, nah itu ya jawaban kami untuk pertanyaan yang ketiga itu. Baik, karena keterbatasan waktu ya,
Dan kami juga mohon maaf karena keterlambatan, qadarullah masya fa'ala. Sebenarnya sudah kita kondisikan semuanya kemarin, ya, tapi wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ya, kita bisa berkehendak tapi semuanya di bawah kehendak Allah. Qadarullah masya fa'ala, maka kita terlambat pada hari ini. Sehingga hanya 3 pertanyaan yang bisa kami jawab. Semoga pertanyaan yang lain bisa ditanyakan kembali pada sesi pertanyaan di sesi-sesi lain yang sudah disiapkan oleh kami siap. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Yang telah memberikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau berikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk beliau dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.